Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kami dari SMA Negeri 1 Cipunduy dalam pembelajaran jarak jauh dengan materi biologi, pertumbuhan dan perkembangan bersama saya Salinan SPD. Kita akan bahas hari ini dari pertemuan kita yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada konsep pertumbuhan dan perkembangan, diharapkan siswa dapat memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan serta siswa dapat menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Adik-adik, seperti yang kita ketahui di waktu SMP kelas 9, bahwa pertumbuhan itu bertambahnya volume yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali lagi dan merupakan yang dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan yaitu terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu atau sering merupakan proses menuju kedewasaan. Seperti yang ditayangkan pada layar adik-adik, ini ada satu pohon mangga yang tadinya ada mangga yang baru berumur 1 tahun, yang yang bagian kiri atau yang ditandakan dengan huruf A, dan di sebelah kanannya itu ada pohon mangga berumur. Mungkin adik-adik bisa melihat tadinya mangga ini mungkin berukuran di bawah dari 1 meter, sekarang mangga bisa tumbuh menjadi lebih dari 1 meter. Nah, pertambahan ukuran ini, pertambahan panjang, inilah yang disebut dengan pertumbuhan. Gitu. Nah, pertumbuhan bertambahnya tinggi ini kenapa? Bertambahnya tinggi, bertambahnya besar itu dikarenakan ada proses pertambahan jumlah sel sehingga hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Dan pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Atau lebih jelasnya, kalau seandainya adik-adik membayangkan ada sebuah tumbuhan ini dia disusun oleh sel. Nah, sel ini dia akan berkembang biak, dia akan bertambah secara jumlah dan bertambah secara ukuran sehingga mengakibatkan ukuran dari tubuh tumbuhan ini akan bertambah besar, akan bertambah panjang. Nah, disinilah yang disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan yang kedua kita ada mengenal yang namanya perkembangan. Nah, salah satu contoh perkembangan proses perkecambahan. Perkecambahan merupakan munculnya plantula atau tanaman kecil di dalam biji dari tubuh tumbuhan. Secara proses fisikanya, ya, proses fisika terjadinya ketika biji air atau imbisi menyerapnya air masuk ke dalam biji, akibatnya ada potensial air yang rendah pada biji yang kering. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada embrio di sini yang menyerap air sehingga dia akan tumbuh membesar. Nah, embrio yang mengekskresikan giberelin, giberelin berdifusi ke aldosteron untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Enzim pencernaan yang disintesis dari asam amino dan enzim ini dan enzim dari aleron yang bergerak ke endosperma. Nah, enzim yang mengurai protein mati di endosperma sehingga akan muncullah perkecambahan secara fisika ini. Perkecambahan ini dibagi menjadi dua, ada perkecambahan epigeal. Nah, apa yang dimaksud dengan perkecambahan epigeal, di mana perkecambahan ini kecambahannya tumbuh di atas permukaan tanah. Biasanya, perkecambahan epigeal ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Seperti yang gambar ini adalah gambar kacang. Nah,
Seandainya kacang ini disimpan di bawah permukaan tanah, dia akan menjadi sebuah kecambah, muncul planula, dan ke permukaan. Dia muncul ke permukaan tanah. Nah, nanti biji ini akan didorong ke atas permukaan tanah. Muncullah kotiledon. Kotiledon ini adalah cadangan makanan selama tumbuhan sebelum melakukan fotosintesis. Kotiledon inilah yang akan memberi nutrisi pada tumbuhan. Nah, yang ini daun akan melakukan fotosintesis untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Nah, lama-kelamaan kotiledon yang tadinya menyimpan cadangan makanan akan habis dan nutrisi ini akan disediakan oleh proses fotosintesis. Sekali lagi, pada layar adik-adik ini merupakan perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Nah, yang kedua, ada perkecambahan secara hipogeal. Apa itu perkecambahan hipogeal? Perkecambahan hipogeal ini, si biji tadi, walaupun tumbuh-tumbuhannya tumbuh, bijinya masih tetap ada di dalam permukaan tanah. Nah, ini kotiledonnya itu masih tersimpan di dalam tanah. Nanti tubuh tumbuhan ini, planulanya itu akan muncul ke permukaan tanah, tapi bijinya tetap berada di dalam tanah. Di sini kita lihat ada di bawahnya radikula. Radikula ini calon akar dan tadi kita planula. Nah, perkecambahan hipogeal atau perkecambahan di bawah tanah. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan tadi. Pertumbuhan ini juga dibagi menjadi dua. Ada pertumbuhan secara primer dan ada pertumbuhan secara sekunder. Kita lihat ini. Pada layar adik-adik ini ada gambar pertumbuhan secara primer. Apa itu pertumbuhan secara primer? Pertumbuhan secara primer ini lebih ke tumbuhan itu bisa bertambah panjang, baik itu panjangnya berpun ke bawah. Kalau bertambah ke atas itu biasanya ditumbuh oleh batang, sedangkan kalau pertumbuhannya ke arah bawah itu tumbuhnya akar. Nah, pada gambar adik-adik ini yang sebelah kiri ini adalah pertumbuhan primer pada akar, ya. Sedang lihat yang sebelah kanan ini pertumbuhan primer pada batang, ya. Saya ulangi lagi, pertumbuhan primer ini yaitu pertumbuhan tubuh tumbuhan yang mengarah ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dimiliki oleh batang, sedangkan kalau ke bawah dimiliki oleh akar. Nah, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan yang dikotil. Pertumbuhan sekunder ini pertumbuhan ke arah samping atau membesarnya tubuh dari tumbuhan. Pertumbuhan sekunder ini diakibatkan oleh bertambahnya. Kita boleh lihat di sini, ini penampang melintang suatu pohon yang merupakan pertumbuhan sekunder. Ini dimiliki khusus tumbuhan dikotil. Contohnya pada tumbuhan mangga. Kalau kita lihat pada pohon itu dia bisa tumbuh ke arah samping. Sedangkan pada tumbuhan monokotil dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Contohnya kita lihat pada kelapa, pinang, itu dia tidak ada pertumbuhan ke arah samping. Makanya dari atas sampai ke bawah relatif sama ukuran dari tumbuhan ini. Mungkin bisa dipahami untuk membedakan pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Bahas yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa tumbuhan itu melakukan bertambah panjang, ada yang bertambah besar, dia ada proses pertumbuhan ini. Karena
ada faktor-faktor di pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin kita bisa lihat ada tumbuhan yang ditanamin akan tumbuh lebih besar daripada tumbuhan satunya lagi. Kenapa? Karena ini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan ini. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuh oleh dua faktor. Yang pertama, ada faktor dalam, bisa itu berupa gen, ya, mungkin kita bilangnya DNA, ya. Yang kedua, dipengaruhi hormon yang dipengaruhi oleh faktor kan kembang. Mungkin kalau tumbuhan yang hidupnya di air ada juga kayak kuat arus seperti itu, suhu, kelembaban, pH atau keasaman itu juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Contohnya adalah nutrisi, ya, nutrisi. Nah, kita lihat tumbuhan yang dikasih pupuk dengan tumbuhan yang tidak dikasih pupuk itu bisa pertumbuhan yang berbeda. Kenapa? Karena secara nutrisinya juga berbeda. Yang kedua, juga dipengaruhi cahaya. Mungkin teman-teman bisa melihat kalau tumbuhan yang hidupnya di daerah yang banyak cahaya, dia akan lebih tumbuh secara optimal dibandingkan yang tumbuh di daerah yang kurang cahaya. Bapak kasih contoh, seperti di Indonesia ini, sinar cahayanya ada sepanjang tahun, kemudian suhunya juga relatif lebih baik, makanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia lebih banyak dibanding tumbuhan-tumbuhan yang ada di negara bagian selatan atau di bagian utara. Seperti itu. Atau kita bisa lihat juga pengaruh cahaya terhadap tumbuhan itu, lihat hampir semua tumbuhan dia akan tumbuh mengarah ke arah datangnya cahaya. Nah, di sini kita membuktikan bahwa cahaya itu dapat mempengaruhi tubuh dari tumbuhan. Seperti pada gambar, ya, seperti pada gambar ini tumbuhan hari pendek berbunga jika jika malam lebih panjang daripada siang. Tumbuhan hari panjang berbunga jika siang lebih panjang daripada malam. Ya, kita lanjut lagi. Ya, berikut ini merupakan salah satu faktor yang dipengaruhi oleh faktor dalam, yaitu dari hormon, yaitu auksin. Nah, hormon auksin ini dia terbalik, dia tidak menyukai cahaya. Di layar teman-teman ini ada gambar percobaan dari Wex yang membuktikan bahwa auksin ini terakumulasi di sisi batang yang tidak terkena cahaya. Contohnya seperti ini. Kalau ini pohon, cahaya datang dari sebelah sini. Nah, auksin itu tidak akan banyak di sini, tapi dia terakumulasi ke belakang terkena oleh cahaya. Nah, sehingga hormon auksin ini kan untuk pertumbuhan, sehingga pertumbuhan di sebelah sini akan lebih cepat dibanding dari yang sebelah yang terkena cahaya, sehingga seolah-olah tumbuh ke bengkok cahaya. Ya, makanya kalau seandainya ini ada tumbuhan, cahayanya datang dari sini, tumbuhan itu seolah-olah tumbuhnya ke arah hormon auksin yang fungsinya dia terakumulasi di bagian yang tidak terkena cahaya. Jika yang tumbuhnya lebih cepat dibanding sisi yang tumbuhnya lebih lambat, itu akan mungkin adik-adik bisa paham
dipahami. Seandainya belum bisa dipahami, boleh nanti di-reply videonya untuk, ditonton ulang atau nanti boleh, komen di kolom komentar di bawah. Adik-adik, sebenarnya masih banyak hormon-hormon lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti, ada hormon auksin. Nah, ini pengaruhnya mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan pada akar, diferensiasi sel, dan perkecambahan serta untuk fototropisme. Tempat produksinya ini ada di embrio biji, meristem batang. Yang kedua, ada hormon sitokinin, eee, misalnya ada zeatin, itu mengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar. Produksinya disintesis pada akar, diangkut ke organ lain. Yang ketiga ada gibberellin, contoh yang paling terkenal itu GAA3. Fungsinya atau pengaruhnya mendorong perkecambahan biji dan tunas, pertumbuhan daun, pembungaan, dan perkecambahan buah. Tempat produksinya diproduksi dalam meristem batang, meristem akar, dan daun. Yang keempat, ada hormon asam absisat. Ini fungsinya atau pengaruhnya menghambat pertumbuhan dan menutup stomata selama kekurangan air. Pertumbuhan atau sering kita sebut dormansi pada biji. Tempat produksinya disintesis pada daun, batang, buah, dan biji. Yang terakhir ada gas etilen, ini mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal. Tempat produksinya di jaringan buah masak, di ruas batang, dan di daun muda. Itulah untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga apa yang adik-adik tahu bisa teman-teman lain juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.